Baik, kemudian yang berikutnya adalah sequencing tetap. Sequencing tetap, ini contohnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Mirip juga dengan averaging, tetapi nanti di dalam OP-nya mengalami penambahan. Jadi contoh ya, OP pertama kita lakukan lotnya 0,15, kita tetapkan 0,15. Nanti OP kedua ditambah mengalami penambahan sebesar 0,05 dari OP pertama. OP ketiga mendapatkan penambahan sebesar 0,05. OP keempat ditambah juga 0,05, terus bertahap sehingga nilainya juga cenderung naik, lotnya cenderungnya naik. Tetapi sudah kita atur, sudah kita batasi bahwa resikonya 1%. Sehingga dari modal kita 100.000 sen yang kita tetapkan 1% tadi resiko, kita berani menanggung resiko sebesar 1.000 sen atau 1%. Nah, ini total floating minusnya adalah 980 sen atau 0,98%. Nah, seandainya sequencing tetap ini bisa berbalik arahnya, jadi OP1 tadi awalnya mengalami floating 1.200 poin. Kemudian sekarang ada retrace atau ada koreksi sehingga bergerak kembali ke 800 poin. Nah, sehingga ada 4 OP yang mengalami keuntungan, OP3 sampai dengan 6, dan 2 OP yang mengalami kerugian, yaitu OP1 dan 2. Namun, kumulasinya tetap profit. Nah, profitnya sebesar 340 sen. Ini dalam satu pair atau satu pasangan mata uang. Nah, analisa kita sama juga, ternyata akurasi yang dibutuhkan juga besar juga. Harus ada 4 OP profit, 2 OP loss, yaitu sequencing yang tetap ya. Jadi cukup membutuhkan akurasi yang besar, 66,6%. Profit per pairnya 340 sen. Nah, kalau kita lakukan sebulan 20 kali trading, 20 kali pair yang kita pakai, maka ada kemungkinan kita bisa menghasilkan net profit 340 sen tadi ya, kali 20 kali pair, yaitu sebesar 6.800 sen atau 6,8% dari modal kita. Nah, memang kelemahan atau problemnya kita membutuhkan akurasi yang cukup besar, yaitu di atas 50%, tepatnya 66,6%. Namun, kelebihannya adalah tetap profit dari sequencing tetap ini lebih besar daripada sistem averaging. Ya, yang berikutnya adalah Fibonacci sequencing, sama modal kita 100.000 sen, resiko atau drawdown kita maksimal 1% per pair, kemudian ketahanan kita 1.200 poin, jarak antar OP 200 poin. Nah, Fibonacci sequence OP pertama lotnya 0,1, OP kedua lotnya 0,1, OP ketiga penjumlahan OP1 dan 2 sehingga menjadi 0,2. OP keempat penjumlahan OP kedua dan 3 jumlahnya menjadi 0,3. OP kelima 0,5, OP keenam 0,8. Nah, tetap ada 6 OP yang kita batasi resikonya 1%. Inilah total floating minus kita sebesar 920 sen atau 0,92%. Nah, kalau seandainya tercapai di angka tersebut, maka ya di close saja seperti yang tadi saya sampaikan di averaging ya. Mencapai floatingnya 1% jadi sudah di close saja semuanya. Dari 6 OP itu di close. Namun seandainya nanti terjadi retrace, nah kita lihat berapa retrace yang diperlukan untuk kita profit. Ternyata di dalam Fibonacci sequencing ini kita membutuhkan retrace cukup 600 poin. Dari kita tadi floating ya, OP pertama floating 1.200 poin, sekarang terjadi retrace sebesar 600 poin, maka sudah bisa menghasilkan profit. Nah, profit yang kita hasilkan adalah 280 sen. 280 sen tersebut ada 3 OP yang profit dan 3 OP yang loss. Nah, artinya akurasi yang kita butuhkan hanya 50%. Tidak
perlu akurasi yang tinggi-tinggi banget untuk mendapatkan profit. Kita 50% saja atau terfloating 1200, kemudian ada retrace atau ada koreksi sebesar 600 poin, itu sudah membantu kita, sudah memberikan profit kepada kita. Nah, 280 sen per pair. Dalam 1 bulan seandainya terjadi 20 kali pair yang kita tradingkan, maka kita mendapatkan profit 5.600 sen atau 5,6% dari balance kita $1.000 atau 100.000 sen. Nah, ini yang cukup mudahnya adalah membutuhkan akurasi yang moderat ya, tidak terlalu tinggi, hanya 50%. Dan profitnya juga tetap lebih besar daripada averaging.